Oke, ini kayaknya terakhir nih terkait dengan going digital, karena gua rasa sih seharusnya orang-orang udah harus mulai sadar kalau potensinya itu ada di angka statistik sama ada di digital. Manusianya maksudnya semua masih kurang lebih terjebak dalam keadaan pandemi sehingga masih Iya. gede banget peluangnya di sana. Oke, jadinya itu semua udah diberlakukan, itu semua sudah dijalankan. Seberapa kita harus rajin, seberapa kita harus ulet untuk terus mempromosikan barang kita. Konsistensinya harus pikirannya tuh berapa lama ke depan. Apakah Mas Denny mungkin tipe yang tiap hari mungkin nge-broadcast, posting IG, ini itu segala macam dijalanin? Jadi kalau di tim saya atau di perusahaan saya tiap hari memang kita posting ya, tapi tentukan jam sebenarnya. Enggak misalkan jam 10, jam 11 enggak gitu. Jadi kita biasanya posting di pagi, siang, terus sore prepare teman-teman mau apa? Setelah kerja ya, misalkan nanti jam 3-4 udah posting, jam gini udah orang yang setelah kerja pasti lihat. Itu yang, dan semua itu kan sudah ada namanya, ada schedule, ada aplikasinya gitu. Jadi untuk kegiatan 1 bulan ini sudah kita setting dulu nih. Jadi nggak perlu tiap hari ya. Gitu. Kerja cerdas ya. Gitu. Hanya aja ini butuh operator yang memang ya kan kalau memang ada lebihan untuk memberi rezeki gitu, untuk nafkah orang lain ya di hire aja gitu. Jadi kerjanya cerdas gitu, hasilnya nanti insya Allah keras gitu, balik lagi ke kitanya. Oke, udahlah, kita soal digital udah dulu Mas Den, karena yang gue penasaran itu adalah pada saat lu kemarin cerita di belakang layar ini sama gue kalau lu bisa membawa bisnis UMKM ini go internasional gitu. Udah kayak talent musik entertainment gitu, udah go internasional UMKM. Cerita sedikit Mas Den. Oke, jadi saya tuh mungkin juga setengah haji mumpung ya. Haji mumpung tuh ada fasilitas gitu, juga ada fasilitas dari beberapa teman kantin, KBRI yang ada di sana, di luar, dan mereka memang butuh produk-produk lokal gitu. Oke. Nah, jadi jaringannya ada di situ. Terus yang kedua, setelah itu kita kemarin itu ada platform. Memang kita masuk ke Alibaba, ke Amazon, ke Facebook di grup-grupnya ada di Cina, di Thailand, masuk lu kita. Gitu. Oke. Pelan-pelan. Ntar gue lupa nih, gue mau nanya apa nih ya. Tadi Mas Denny ngomong ada bantuan, alhamdulillah gitu ya, dari teman-teman yang bisa menyambungkan untuk internasional, untuk memasarkan lebih jauh juga produk-produk Indonesia, produk-produk lokal. Apa produknya? Jenisnya? Namanya juga boleh lah kalau mau dikasih tahu. Ya, di lokal itu sebenarnya padahal produknya itu tiwul, tahu nggak sih Mas? Apa itu? Tiwul itu. Tiwul. Familiar tapi saya tiwul. Apa tiwul? Tahu tiwul nggak ya? Tiwul itu adalah ini makanan pengganti nasi dari singkong. Oke, tahu. Kalau gitu tahu. Itu udah pernah nyoba bahkan saya. Udah pernah nyoba. Nah, ternyata itu yang di pasar di luar negeri mau gitu loh. Oh iya. Mereka mau. Gitu. Kemana ke luar negerinya kalau khusus untuk tiwul dulu? Kalau tiwul itu ada di Inggris nih Bang, sama Australia. Oke, mereka emang terkenal juga dulu pas tempe dikirim ke sana pada ketagihan ya. Kita buat bazar, kita buat festival makanan Indonesia kan, tempe pada doyan banget orang-orang Eropa kan. Gitu. Terus tiwul terkirim juga, terus. Produk yang kedua itu produk lokal, itu ada bawang merah sama bunga. Ya. Oh, bunga tadi yang Mas Den sempat ngomong, bunga hias berarti ya? Bukan, bunga segar. Bunga segar ini maksudnya untuk pajangan atau untuk ditanam? Ya, bunga petik gitu, dipotong gitu. Sampai ke sana dengan kondisi yang masih oke? Ini memang ada kemasan sendiri nih untuk bunga gitu. Ada caranya juga, oke. Ya, jadi kalau di sini istilahnya ada namanya cold storage. Pernah dengar itu nggak Bang? Pernah dengar cold storage. Ya. Itu apakah dia harus dibukukan persisnya atau gimana? Ya, benar. Jadi kita cold storage-nya produk itu ditentukan dengan apa yang ada di dalam produk itu gitu. Jadi kalau misalkan yang kita kirim bawang merah, jadi kita harus tahu dulu yang untuk mematikan
mematikan biar nggak busuk itu dia butuh nutrisi apa aja gitu, misalnya butuh HCl dan segala macam lah. Kalau bunga juga sama. Untuk komposisinya, untuk kuantitinya harus diatur ya. Iya gitu. Dan itu ke Inggris nih kalau bunga tuh dan mahal ya. Ini bawang merahnya terbuat dari apa, Mas Den? Emang di sana nggak ada bawang merah sampai ngirim-ngirim segala? Kalau bawang merah itu, jadi bawang merah itu adalah bawang merah Bima yang kapasitasnya yang besar gitu. Jadi kalau misalkan ada kapasitas dulu dan 4 sampai 5 cm itu baru bisa ke ekspor. Nah, nanti yang nggak laku baru ke pasar lokal. Saya gara-gara tadi ngomongin makanan dan saya kepengenan juga jadinya makan tiwul ya. Saya pikir bunga yang dikirim ke Combrang juga gitu biar diolah sampai sana. Oke, lanjut. Tadi ada sempat mention Alibaba dan juga platform digital lainnya. Itu apa yang dilakukan? Apa aktivitasnya? Jadi sebenarnya gitu pasar kita juga pasar biasa kita seperti di marketplace ya gitu, di Tokopedia dan lain-lain. Cuman kita mau ke pasar internasional aja. Jadi registrasi kayak ke marketplace normal di Indonesia aja gitu? Ya itu semuanya normal semua. Memang di tim itu memang ada satu yang memang bisa bahasa Inggrisnya cepat nih gitu. Kalau nggak ada ini yang balesnya repot. Oke, ini balik lagi nih ke pemahaman bahwa digital sama untuk kita bisa melakukan transaksi internasional sangat terkait banget. Berarti balik lagi basic 101-nya apa nih? Selain kita registrasi gampang dong, Mas Den? Gampang. Kalau registrasi itu gampang ya. Terus yang kedua mungkin perizinan. Ini penting juga nih. Perizinan untuk apa nih? Perizinan untuk apa? Perizinan untuk ngirim barang ke sana gitu. Karena pasti ada bea cukainya juga ya. Oke. Nah, ini ada teman-teman juga yang baru bergabung lagi. Gue mau sapa-sapa dulu sebelumnya ya. Tadi ada Satria sempat masuk, ada juga Afim, Aida, ada Kusumo Eko atau Diwang, dan juga ada pertanyaan untuk Mas Den sebenarnya. Oke. Tadi kita baru sekedar sampai di titik ngobrolin untuk kita bisa berdagang secara ekspor, untuk kita bisa mengenal secara mudah juga lebih dekatnya gimana kalau kita mau bertransaksi secara online, melakukan pengiriman dan lain-lain. Gue sengaja ngomong ini, Mas Den takutnya lupa. Gue buat ngingetin diri gue sendiri. Pertanyaan, kira-kira bagaimana step awal seorang pengusaha UMKM untuk memulai ekspor? Apakah harus punya link terlebih dahulu? Nah, harus punya link nggak? Tadi kan kalau Mas Den ada link ya. Jadi kalau misalnya nggak punya gimana? Masih bisa dilakukan? Sebenarnya kalau kita misalkan nggak punya, jadi kita harus masuk ke KBRI-nya ya. KBRI itu KBRI itu udah datanya luas banget ya. Terus kalau mereka masih sendiri, masih belum PT, karena kan belum bisa satu kontainer semua ya. Jadi itu bisa nanti di grup aja, di grup pakai rekomendasi Kadin, itu udah cukup sebenarnya. Gitu. Nah, tinggal yang ketiga, kira-kira produknya tahan sampai berapa lama nih gitu. Terus packagingnya gimana gitu. Itu nanti kalau rusak biasanya pihak logistik nggak mau. Jadi memang ada seleksinya juga, nggak semua orang bisa melakukan ini. Iya.